Halo, selamat datang lagi di kelas matematika. Selamat belajar. Di video kali ini kalian akan belajar mengenai menemukan rumus cos X plus Y atau cos X dikurangi Y beserta dengan cara penggunaan rumusnya. Tonton sampai akhir ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran di video kali ini itu yang pertama ada mengamati dan mengidentifikasi fakta pada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, serta masalah yang terkait. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, untuk menghitung sinus dan kosinus dari sudut tertentu. Kemudian kalian juga akan belajar menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, jadi kita akan belajar menemukan rumus cos X ditambah Y atau bisa disebut dengan cos jumlah. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar suatu lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Oke, kita sebut ini sebagai lingkaran satuan. Nah, titik A ini mempunyai koordinat 1,0 dengan kita sekarang misalkan sudut AOB. Ini AOB, ini yang berwarna biru itu sebagai X, kemudian sudut BOC nih itu sebagai Y, dan sudut AOD itu sebagai negatif Y. Nah, sehingga kita akan peroleh sudut AOC itu adalah nih AOC ya. AOC itu sebagai sudut AOB ditambah sudut BOC atau bisa kita sebut sebagai sudut X plus Y. Kayak gitu. Nah, dengan mengambil sudut pertolongan, jadi kita harus membuat sudut bantu yaitu sudut AOD sebagai negatif Y, maka kita akan tahu dari sana kalau segitiga AOC nih, AOC itu kongruen dengan segitiga BOD nih. Nah, akibatnya nanti kita peroleh jarak AC nih sama dengan jarak BD atau AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat kayak gitu. Nah, kita ingat lagi bahwa koordinat kartesius sebuah titik itu bisa kita nyatakan dalam bentuk R cos alfa, R sin alfa. Dengan alfa itu menunjukkan sudut dari titik yang dimaksud kayak gitu, sehingga kita peroleh koordinat titik B. Ini kan R-nya jari-jari ya, R itu menunjukkan jari-jari, di sini jari-jarinya 1, maka koordinat titik B itu adalah cos X sin X. Kemudian koordinat titik C itu adalah cos X plus Y, sin X plus Y, dan koordinat titik D itu adalah cos Y, negatif sin Y. Seperti itu. Oke, nah sekarang dengan menggunakan rumus jarak itu masih dengan lingkaran yang sama ini, kita akan mencari jarak titik A ke titik C. Nah, rumus jarak itu kan kalau misalkan kita punya titik A yang koordinatnya X1, Y1 dan B jarak atau C gitu, itu adalah X2, Y2. Nanti jarak titik A ke C itu adalah X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Maka kita akan peroleh AC kuadrat itu adalah, ini kan X2-nya, X
cos X plus Y dikurangi X1-nya 1, ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1, yaitu sin X plus Y dikurangi 0 kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan bentuk ini sehingga kita peroleh cos kuadrat X plus Y dikurangi 2 cos X plus Y ditambah 1. Nah, bentuk ini, nih, sin X plus Y dikurangi 0 itu kan sama artinya dengan sin X plus Y. Kemudian kalau dikuadratkan itu hasilnya jadi sin kuadrat X plus Y. Kemudian kita perlu mengingat lagi nih, kalau kalian kumpulkan, kalian akan peroleh cos kuadrat X plus Y ditambah sin kuadrat X plus Y ditambah 1 dikurangi 2 cos X plus Y. Nah, ingat lagi bentuk cos kuadrat X plus Y ditambah sin kuadrat X plus Y itu nilainya 1. Ingat identitas trigonometri, kalau sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini kan alfanya itu adalah X plus Y. Ini alfanya juga X plus Y. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa nilainya 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Maka kita peroleh AC kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 cos X plus Y. Oke, sekarang kita akan mencari jarak titik B ke D. Nih, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah kuadrat dari pengurangan Y2 dengan Y1. Nih, maka kita akan peroleh BD kuadrat itu adalah cos Y dikurangi cos X kuadrat ditambah negatif sin Y dikurangi sin X kuadrat. Maka ini selanjutnya kita jabarkan si cos Y dikurangi cos X ini, maka diperoleh cos kuadrat Y dikurangi 2 cos X cos Y ditambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat Y ditambah 2 sin X sin Y ditambah sin kuadrat X. Ini kalau kamu jabarin gitu jadinya ya. Nah, kita kumpulkan lagi. Cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y itu nilainya 1. Kemudian cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X juga nilainya 1. Bentuk yang ini nggak bisa diapa-apain, biarin aja. Nanti kita akan peroleh hasilnya adalah BD kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 cos X cos Y ditambah 2 sin X sin Y. Nah, nih, karena AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, maka kita peroleh hubungannya 2 dikurangi, tadi kan AC kuadrat itu 2 dikurangi 2 cos X plus Y, kemudian BD kuadrat itu adalah 2 dikurangi 2 cos X cos Y ditambah 2 sin X sin Y. Langkah selanjutnya, kalian pindahkan 2 yang di sini ke ruas kanan, sehingga kita peroleh, kan 2 dikurangi 2, 0 ya, makanya kita peroleh negatif 2 cos X plus Y sama dengan negatif 2 cos X cos Y ditambah 2 sin X sin Y. Langkah selanjutnya kita bagi kedua persamaan ini nih, kedua ruas persamaan dengan negatif 2. Maka kita akan peroleh cos X plus Y sama dengan cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Jadi rumus untuk cos X plus Y adalah cos X plus Y sama dengan cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Selanjutnya kita akan mencari rumus untuk cos X dikurangi Y. Nah, untuk mencari rumus cos X dikurangi Y dapat diperoleh dari rumus cos X plus Y dengan cara mengganti sudut Y dengan sudut negatif Y. Nah, ini dia. Nah, yang perlu sebelum itu kita perlu ingat dulu cos negatif Y sama dengan cos Y. Kenapa? Coba cari tahu. Kemudian sin negatif Y itu sama dengan negatif sin Y. Nah, jadi cos X dikurangi Y itu bisa kita nyatakan sebagai cos X plus negatif Y. Maka kita akan peroleh, tadi kan cos X ditambah Y itu adalah cos X cos Y
dikurangi sin X sin Y. Sekarang ganti Y-nya dengan negatif Y, maka kita akan peroleh cos X kali cos negatif Y dikurangi sin X kali sin negatif Y. Nah, dari sini kan tadi kita peroleh kalau cos negatif Y itu sama dengan cos Y. Kemudian sin negatif Y sama dengan negatif sin Y. Nih. Selanjutnya kita akan peroleh cos X cos Y. Ini kan negatif kali negatif hasilnya positif. Makanya ditambah sin X sin Y. Jadi rumus untuk cos X dikurangi Y itu adalah cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Nah, kalau secara bersamaan kita bisa tuliskan sebagai cos X plus Y sama dengan cos X cos Y min plus sin X sin Y. Jadi dia berubah tanda. Jadi kalau plus dia rumus di sininya negatif. Kalau di sini dikurangi, di sini nanti jadi ditambah kayak gitu. Kebalik dia tandanya ya, rumusnya sama aja ininya, keterangannya cuma beda tanda, kayak gitu. Oke, biar lebih memahami kita akan mulai ke contoh soal. Yang pertama, nih, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai cos 15 derajat. Pasti kalian males banget disuruh kayak gini. Apalagi sekarang di rumah aja ya. But it's okay. Nah, penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus cos X plus Y atau cos X dikurangi Y. Nah, sekarang perhatikan 15 derajat itu kan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi triknya adalah kalian harus mengubah sudut 15 derajat ini menjadi sudut-sudut istimewa. Atau sudut-sudut yang kalian tahu nilainya itu bagus kayak gitu. Kayak 45 derajat nilainya bagus, 30 derajat juga nilainya bagus. Jadi cos 15 derajat bisa kita nyatakan sebagai cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, tadi kan cos X dikurangi Y itu adalah cos X kali cos Y ditambah sin X kali sin Y. Nah, anggap 45 derajat itu adalah X, kemudian 30 derajat itu adalah Y. Maka kamu akan peroleh cos 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, cos 45 itu nilainya setengah akar 2, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 30 derajat nilainya setengah. Nah, setengah akar 2 kali setengah akar 3 itu hasilnya 1/4 akar 6. Kemudian setengah akar 2 kali setengah itu hasilnya 1/4 akar 2. Ini sama-sama ada 1/4. Maka kita akan peroleh 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai cos 15 derajat itu adalah 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Contoh selanjutnya, nih, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai cos 75. Dengan konsep yang sama seperti contoh sebelumnya, kita akan ubah terlebih dahulu, cari dulu sudut istimewa yang kalau kalian jumlahin hasilnya 75. Kan kita peroleh 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi kita akan peroleh cos 75 derajat itu adalah cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, cos penjumlahan itu kan rumusnya tadi cos X plus Y sama dengan cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Nah, dengan X-nya 45 derajat dan Y-nya 30 derajat, maka kita peroleh cos 45 derajat kali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 30 derajat nilainya setengah. Maka kita akan peroleh 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Itu kalau kita keluarkan 1/4-nya akan diperoleh 1/4 kali akar 6 dikurangi akar 2. Jadi nilai cos 15 derajat adalah 1/4 kali akar 6 dikurangi akar 2. Mudah kan kelihatannya? Kalian harus coba sendiri nanti.
Oke, nah selanjutnya, nih contohnya, diketahui X plus Y adalah sudut-sudut lancip. Kalau sudut-sudut lancip berarti dia terletak di kuadran 1 dan besar sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Nih, jika sin X itu adalah 7/25 dan sin Y adalah 3/5, hitunglah nilai cos X plus Y. Oke, penyelesaiannya, nih kalian perhatikan dulu. Nih untuk sin X. Nih, kenapa kita bikin segitiga siku-siku? Karena perbandingannya ini cuma berlaku di segitiga siku-siku. Nih, kalian bebas bikin sudutnya mau di sini atau di sini. Yang penting ingat sin X ini kan 7/25. Nah, ingat sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Makanya letaknya 7/25. Kalau kalian pakai di sini X-nya, berarti di sini 7, di sini 25. Nah, ingat aja patokannya, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-sikunya. Tuh, makanya 75 di sini. Selanjutnya, kalian hitung sisi yang belum diketahui dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nanti kalian peroleh hasilnya adalah 24. Dengan cara yang sama, nih, kan diketahui sin Y sama dengan 3/5, berarti 3-nya di sini, 5-nya di sini. Karena Y-nya di sini. Kalau kalian pakai di sini juga boleh banget. Oke? Nah, hitung sisi yang belum diketahui, caranya sama, gunakan teorema Pitagoras. Akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, akar 25 dikurangi 9, hasilnya akar 16, akar 16 itu 4. Nah, dari sin X sama dengan 7/25, kita akan peroleh nilai cos X-nya itu adalah 24/25. Sedangkan dari sin Y sama dengan 3/5, kita akan peroleh cos Y-nya adalah 4/5. Nah, kan ditanya nilai cos X plus Y. Jadi cos X plus Y itu adalah cos X kali cos Y dikurangi sin X kali sin Y. Selanjutnya kalian tinggal masukkan. Nih, diganti. Ganti cos X-nya dengan 24/25 kali 4/5 dikurangi 7/25 kali 3/5. Itu nanti kalian peroleh hasilnya 75/125. Kalau kalian bagi penyebut dan pembilangnya dengan 25, kalian akan peroleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu 3/5. Jadi cos X plus Y itu sama dengan 3/5. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kalau kalian ada yang bingung gitu, silakan japri saya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.